Materi tentang peluang variabel acak diskrit. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep variabel acak diskrit itu sendiri. Nah, hari ini kita akan mencari peluang variabel acak diskrit tersebut. Nah, di sini nilai-nilai pada variabel acak diskrit mempunyai peluangnya masing-masing. Peluang nilai variabel acak X, ini X besar, dinotasikan sebagai berikut. Jadi Fx sama dengan ini P besar dalam kurung X besar sama dengan X. Ini dibaca peluang nilai variabel acak X, atau sama dengan peluang X besar ini adalah variabel acaknya, X kecil ini adalah nilai variabel acaknya. Misalnya 0, 1, 2, 3. Lanjut, bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak disebut distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Peluang itu istilah lainnya adalah probabilitas, atau disebut juga fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Distribusi peluang bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, ataukah fungsi. Lanjut, syarat fungsi probabilitas atau syarat fungsi peluang. Dalam suatu percobaan, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dapat dinyatakan X1, X2, X3, dan seterusnya. Sedangkan besar peluang atau probabilitas dari setiap peristiwa bisa dinyatakan Fx1, Fx2, Fx3, dan seterusnya. Maka di sini ada dua syarat. Ya, peluang itu nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Ya. Jadi tidak ada nilai peluang itu di atas 1 dan tidak ada nilai peluang itu negatif. Jadi nilainya berkisar dari 0 sampai dengan 1. Di sini ada tanda sama dengannya, artinya 0 masuk, di sini 1 masuk. Nah, syarat yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, Fxi sama dengan 1. Maksudnya di sini adalah jumlah dari peluang-peluangnya itu harus sama dengan 1. Nah, sebagai contoh, di sini ada contoh 1. Basok melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel acak X menyatakan nilai mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk A tabel, B grafik, C fungsi. Nah, kita harus tahu dulu. Di sini variabel acaknya X itu menyatakan nilai mata dadu. Kita tahu bersama bahwa nilai mata dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Maka dapat dituliskan variabel acaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sinilah baru kita bisa menyajikan bagian A tabel. Nah, di sini tabelnya ini X kecil. Ini X kecil ini menyatakan nilai variabel acaknya, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan Fx tadi ini menyatakan peluangnya. Nah, ingat bahwa untuk sebuah dadu itu ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel itu ada 6. Maka nanti kalau mencari peluangnya, munculnya angka 1, peluangnya adalah 1/6. 1 dari 6 maksudnya. Begitu pula dengan munculnya angka 2, 1 juga dari 6, berarti tulisnya 1/6. Munculnya angka 3, 1 juga kan, berarti peluangnya 1/6. 4, 5, dan 6, yaitu masing-masing 1/6. Ya, kita coba lihat betul tidak ini memenuhi syarat ini tadi, bahwa ini nilai peluangnya ini tidak di bawah 0, tidak di atas 1. Betul ya, karena 1/6 itu kan 0, sekian. Apakah memenuhi dua syarat ini? Memenuhi. Kalau dijumlahkan semua ini, apakah 1 hasilnya? 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, apakah sebenarnya 1? Iya, berarti ini merupakan tabel distribusi peluang. Jadi begini, setelah kita mencari peluang-peluangnya, tidak ada salahnya kita mengecek nilai peluangnya itu. Apakah nilainya memang berkisar dari 0 sampai 1 kah? Ataukah kalau dijumlahkan atau ditotalkan menghasilkan 1? Kapan tidak menghasilkan 1? Berarti ada kesalahan menghitung. Nah, itu. Bagaimana kalau cara grafik? Ya, sini ada sumbu X, ada sumbu Y, ataukah di sini X ini adalah nilai variabel acaknya, Fx di sini peluangnya.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada di sumbu X. Fx itu karena di sini peluangnya 1/6 saja, berarti 1/6. Nah kita lihat kalau satu peluangnya kita bikin batang-batang yang saling terpisah ya. Jadi kalau satu peluangnya 1/6, 2 juga sampai dengan 6 sama. Ini namanya menyajikan dengan cara grafik. Bagaimana cara ketiga? Menyajikan dengan cara fungsi. Nah, di sini kan fungsi bagi fx. Nah, di sini tulis semua 1/6 itu untuk x-nya sama dengan 1. Artinya ketika peluangnya sama dengan 1/6 itu diperoleh x-nya sama dengan 1. Peluangnya sama dengan 1/6 diperoleh untuk x sama dengan 2. Peluangnya untuk 1/6 peluangnya 1/6 untuk x-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan 4, x sama dengan 5, dan x sama dengan 6. Bisa ketika cara ini? Jadi sebelum menyajikan ketiga cara ini, kalian harus tahu dulu variabel acaknya, nilai-nilainya. Oke. Contoh kedua, sekeping mata uang dilemparkan 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Pertanyaannya, A. Tabel distribusi probabilitas, mau dibuat tabelnya. B. Buat grafik fungsi probabilitasnya. Nah, langkah pertama sebelum membuat tabel dan grafik, maka kita harus cari dulu nilai-nilai variabel acaknya kan. Itu bagaimana nanti mau menginput di tabel, di grafik kalau ini tidak selesai. Nah, bagaimana cara mencari nilai variabel acaknya? Karena di sini mata uang logam ini sisinya 2, dilempar 2 kali, artinya sama halnya dengan 2 koin atau 2 uang logam. Nah, bisa pakai cara seperti ini. Untuk pelemparan pertama kemungkinannya angka gambar, ya. Kemudian untuk pelemparan kedua, nah ini muncul angka di sini, bisa lagi muncul angka gambar. Di sini gambar, bisa lagi muncul angka gambar. Sehingga variasinya dapatlah ini A, ini A. Pelemparan pertama muncul A, pelemparan kedua muncul A, ditulislah AA. Pelemparan pertama muncul A, pelemparan kedua muncul G, ditulis AG, dan seterusnya. GA ini, GG ini. Nah, karena di sini X-nya menyatakan banyaknya angka, jadi fokusnya pada angka ya. Banyaknya angka dalam hal ini X-nya, variabel acaknya. Banyaknya angka di sini kan 2. Berarti nilai variabelnya itu 2. Di sini angkanya muncul 1, berarti nilainya 1. GA muncul angkanya juga 1. GG tidak muncul angka, artinya nilainya 0. Ngerti ya? Nah, di sini bisa kita lihat ada 4 kemungkinan. Dalam hal ini banyaknya ruang sampelnya MS ada 4. Ya, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel acak X ini banyaknya sisi angka adalah 0, 1, 2 nilainya. Jadi nilainya 0, 1, 2 dari sini dapatkan 0. Di sini yang 1 ini muncul 2 kali, cukup ditulis 1 kali. Oke ya. Nah, dari sinilah baru dibuatkan tabelnya. Nah, di sini pertanyaan bagian A, buat tabel distribusi peluangnya atau probabilitasnya. Nah, di sini X ini X kecil ya karena nilai. Yang mana yang masuk nilainya? Ini 0, 1, 2. Kita input di dalam tabel. Fx ini apa namanya? Peluang. Peluangnya tadi, distribusi peluangnya. Nah, cara menentukan peluangnya, ini tadi kan 0. 0 di sini kan hanya muncul satu saja, yaitu GG. Maka munculnya itu 1 dari 4 kemungkinan. Ditulislah 1/4. Kemudian 1, di sini 1 ini muncul 2 kemungkinan. Kalau bukan AG, GA, maka 2 dari 4 kemungkinan, ditulis 2/4. Sedangkan 2 di sini hanya muncul 1 kemungkinan, yaitu AA. 1 dari 4 kemungkinan, ditulislah 1/4. Nah, kalau kita uji apakah ini memenuhi kedua syarat tadi? Apakah nilainya ini, nilai peluangnya ini berkisar 0 sampai 1? Iya, karena ini 1/4 kan 0,25. Ini 2/4 kan sama dengan 1/2 atau 0,5 kan?
Coba kalau dijumlahkan ini apakah hasilnya sama dengan 1? Sama, berarti betul bahwa inilah yang dimaksud peluang distribusinya, atau ya distribusi peluang variabel acak itu. Dengan cara saya kira kalau pertanyaan kedua, grafiknya, buat grafiknya jadi sumbu X yaitu nilai variabel acaknya, sumbu Y atau Fx adalah peluangnya. Dan di sini nilainya 0, 1, 2. Di sini peluangnya ada dua angka, 1/4 dan 2/4. 1/4 yang di bawah karena lebih kecil dibanding dengan 2/4 kan. Baru kita lihat pasang-pasangannya. 0 peluangnya 1/4. Oke, bikin batang ya. 1 peluangnya 2/4, 2 peluangnya 1/4. Sudah selesai grafiknya. Oke, soal nomor 3. Variabel acak X menyatakan banyak gambar yang muncul pada pelemparan 3 keping uang logam. Jadi fokusnya di sini variabel acaknya adalah gambar. Buatlah A. Tabel distribusi peluangnya. B. Peluang ketika X-nya sama dengan 0. C. Peluang ketika X-nya sama dengan 2. Nah, jadi pertama-tama kita harus mencari nilai variabel acaknya ya untuk 3 keping uang logam. Fokusnya variabel acaknya adalah banyaknya gambar. Nah, kita buat dulu karena di sini ada 3 kali pelemparan. Pelemparan pertama ini pelemparan pertama, ini kedua, ini ketiga. Pertama ini muncul, kedua masing-masing kemungkinan angka gambar. Ketiga lagi bercabang lagi ya, angka gambar. Sehingga variasinya atau kemungkinannya inilah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Nah, kita lihat karena di sini fokusnya variabel acaknya adalah X. Ini X itu menyatakan banyaknya gambar. Berarti kita lihat gambar. Berarti kalau di sini tidak ada gambar, ketiga-tiganya angka, maka nilainya 0. Di sini AAG karena fokusnya di gambar berarti ada 1 gambar. AGA ada 1 gambar, nilainya 1. AGG di sini ada 2 gambar. GAA 1 gambar, GAG 2 gambar, GGA 2 gambar, GGG 3 gambar. Inilah yang disebut dengan nilai variabel acak X. Paham? Ya, dapat dilihat bahwa nilainya itu 0, 1, 2, 3. Oke ya. Berarti nilai X-nya ini 0, 1, 2, 3. Inilah nanti yang digambar di tabel. Dan X ini nilai 0, 1, 2, 3 diperoleh dari sini tadi. Fx peluangnya, sekarang mencari peluang. Nilainya 0, berapa peluangnya? Kita lihat 0 itu muncul hanya 1 kemungkinan, yaitu triple A. Maka 1 kemungkinan dan 8 kemungkinan. 1/8. Nilainya 1, peluangnya berapa? 1. Di sini 1, 2, ada 3. Yang bernilai 1 ada 3, berarti 3 dari 8 kemungkinan ditulislah 3/8. Begitu pula dengan nilai 2. Di sini 2 ada 3 juga, berarti 3 dan 8 ditulislah 3/8. Sedangkan untuk nilai 3 di sini hanya 1 kemungkinan, yaitu triple G. 1 dan 8 ditulis 1/8. Itulah jawaban bagian A tabel. Jawaban bagian B, peluangnya berapa ketika X-nya sama dengan 0? Sebenarnya sudah terjawab di tabel. Peluangnya ketika X-nya 0 yaitu 1/8, sudah terjawab. Peluangnya ketika X-nya sama dengan 2 sudah terjawab, 3/8. Karena kenapa? Karena ini Fx dengan P tadi sama ya penulisannya. Jelas ya? Oke. Lanjut soal nomor 4. Pada pelemparan 2 dadu secara bersamaan, variabel acak X menyatakan jumlah kedua mata dadu. Ini variabel acaknya jumlah kedua mata dadu. Pertanyaan bagian A, buat tabelnya. B, peluang X sama dengan 3. C, peluang X sama dengan 7. D, peluang X sama dengan 9. Jadi langkah pertama kita harus mencari nilai variabel acak X itu. Variabel acak X itu tadi adalah jumlah kedua mata dadu. Jadi pertama-tama kita cari dulu titik-titik sampelnya untuk 2 dadu. Ya, mulai dari 1,1 sampai 6,6.
karena X-nya menyatakan jumlah kedua mata dadu, artinya masing-masing titik sampel ini ada berapa titik sampelnya kayak ini? 36. Masing-masing ini kita jumlahkan. Satu titik ini kita jumlahkan. Contoh, 1 tambah 1 kan 2. 1 tambah 2, 3, dan seterusnya berakhir 6 tambah 6, 12. Maka kalau dituliskan nilai-nilai X-nya ini yang memenuhi adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka untuk membuat tabelnya seperti biasa, X dan Fx. X ini adalah nilai pada beracaknya, Fx-nya ini adalah peluangnya. Nah, untuk yang jumlah 2, yang tadi jumlahnya 2 hanya 1 kali muncul ya. 1 kali muncul dari totalnya 36 kemungkinan. Berarti 1/36 peluangnya. Yang jumlahnya 3 ada 2. Ada 2 kan? Yang mana itu ketika 1,2 dengan 2,1. Maka 2 dari 36 ditulis 2/36. Sedangkan yang jumlahnya 4, 1, 2, 3 dan 3/36. Yang jumlahnya 5, 1, 2, 3, 4. Arti 5 ya, 4/36. Sampai yang jumlahnya 12 ada 1, yaitu 1/36. Paham? Ini tabelnya. Nah, dari tabel inilah bisa kita dengan mudah menjawab bagian B dan C dan D. Nah, untuk bagian B peluangnya ketika X-nya sama dengan 3, dia sama 3. 3 itu peluangnya 2/36. Atau disederhanakan, ini dibagi 21, dibagi 2, 18. Atau 1/18. Bagian C, peluang ketika X-nya sama dengan 7, berarti hasilnya sama dengan 6/6. Disederhanakan 1/6 dibagi 6, 1 dibagi 6, 6. Bagian D, peluang ketika X-nya sama dengan 9, kita lihat 9, oh ini 4/6. Disederhanakan 1/9.